Ya, Lagi apa? lagi baca Alkitab nih. Yosua. Wah, seru banget nih Yosua pasal 6. Ayo Hai bikin PR-nya dulu dong. Udah dong. Hah? Udah. Wah, Ikan. wow. Wah, cepet banget. Udah selesai tuh bikin PR-nya. Wah. Ya udah. Bagus. Jadi sekarang Hai bisa main deh. Keren kan aku? Hebat kan aku? Aku pintar gitu loh. Oh, kayaknya ada yang sombong nih. Itu kenyataan. Iya, itu kenyataan emang bener. Hai bikin PR-nya cepet dan betul. Itu adalah sebuah hadiah, anugerah. Enggak lah. Itu kan aku pintar. Otakku encer. Yeay. Otak encer semua orang juga bisa bikin kayak begini, bukan Hai aja. Nah ini nih yang tidak baik dari Hai ya. Dan mungkin juga kadang-kadang dari Kak Ivon atau mungkin dari kalian semua. Pernah merasa bangga diri, sombong diri, walaupun mungkin cuman selintas, mungkin gara-gara aku tuh. Nah, itu adalah hal yang bahaya loh. Kalau kita terus pelihara, lama-lama kita akan sombong terus dan akan nagih. Oh iya? Bahaya ya? Iya, justru Hai bersyukur bisa bikin ini, ditemani Kak Ivon. Kalau enggak coba, Enggak bisa. iya, pakai les lagi. Iya ya. Ya udah, Hai sekarang masuk ya. Terus Hai belajar yang lain. Ingat, tidak boleh sombong. Bisa bukan karena Hai pinter, tapi karena anugerah. Itu karena kebetulan, juga bisa dibilang kebetulan. Hadiah ya? Iya, semua orang juga bisa begitu. Ya? Iya. So ya. Guys, jangan sombong kayak aku ya. Iya, ayo. Duduk di situ, Kak Ivon mau cerita Yosua 6. Pas banget nih sama Hai. Tas apa? Iya, pas. Tuhan sedang mengajarkan kita rendah hati karena semua yang kita miliki, semua yang kita bisa karena Tuhan, bukan karena usaha manusia. Oh iya. Ya udah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. I love you. Oke, situ ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Sedikit contoh dari Hai juga menjadi pengalaman hidup juga buat kita ya. Kita juga pernah mungkin punya pengalaman tidak perlu Tuhan. Bukan karena Tuhan. Semua karena aku ya. Itu sih karena aku doang yang bisa, yang lain gak bisa mungkin ya. Mari kita belajar dari peristiwa Yosua. Runtuhnya tembok Yeriko. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, bantulah kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami betul-betul belajar mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah yang bisa, Engkaulah yang mampu, dan Engkau memberikan keberhasilan kepada kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siapa yang tidak tahu tembok Yeriko? Kota Yeriko. Wah, kota Yeriko terkenal sangat besar dan kuat. Bayangkan, itu kota bukan sembarang kota. Ya, kalau kota Jakarta atau mungkin kota dimanapun dataran, berdirilah kota. Gitu ya. Tapi kalau Yeriko tidak, dataran. Dia naik dulu, ada benteng yang kuat, kurang lebih tingginya 9 meter. Baru di atasnya kota. Jadi kalau orang mau meraih Yeriko, itu susah banget. Kudu naik dulu, harus naik dulu kurang lebih 9 meter, udah susah payah ya. Pokoknya luar biasa dah kuatnya. Temboknya pun bukan langsung tembok kota, udah dari rumah-rumah. Tidak. Tapi tembok luarnya itu kurang lebih hampir 2 meter lebarnya. Bayangkan
Ya, kalau hampir 2 meter lebarnya itu di sana dikatakan ya, kuda aja bisa lewat, kereta kuda bisa jalan. Bahkan rumah Rahab diperkirakan juga berdiri di atas itu tembok yang sangat lebar itu. Padahal itu tembok pertahanan, bukan kota, belum jadi kota ya, kotanya di dalam lagi. Bayangkan, rumah Rahab aja bisa berdiri di situ. Jadi banyak rumah-rumah yang ada di situ. Saking lebar tembok, tebal temboknya aja 1,8, hampir 2 meter. Nah baru tembok bagian dalam. Tembok bagian dalam pun kurang lebih 3 meter. Ya bahkan hampir mencapai 4 meter. Bayangkan, jadi dia tinggi, tembok luar, pembatas luar pertahanannya lebar, tembok dalamnya juga lebih lebar lagi. Baru kotanya. Kota itu berarti sangat aman banget ya, susah disusupi. Dan susah kalau ada pemberontak masuk mau keluar tuh susah ya. Itu perlu perjuangan. Nah, Tuhan meminta Yosua dan orang Israel untuk mengalahkan kota Yeriko. Wah, mana mungkin? Secara pikiran manusia tidak mungkin. Ya, apalagi kota Yeriko itu sudah tertutup pintu gerbangnya supaya orang Israel tidak bisa masuk. Ya, ditutup, mau naik dari mana, mau masuk dari mana. Kalaupun udah bisa naik, itu pertahanan yang 2 meter itu banyak pasukan untuk mencapai ke kota bagian dalam. Wah, itu susah sekali. Ya, kalaupun mau naik, bayangkan tuh 9 meter, mau naiknya juga bagaimana. Jadi betul-betul Yeriko itu ya sudah tahu Israel bahaya ya. Israel akan merebut dia. Jadi sehingga mereka tutup semua, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Wah, itu kata raja yang ada di Yeriko. Tetapi Yosua mendapatkan perintah dari Allah yang tidak masuk akal. Ya, mungkin kalau kita jadi Yosua, mana mungkin, mana bisa, bisa nggak ya? Wah, tapi sebelumnya Tuhan sudah menampakkan diri dulu melalui malaikat Tuhan. Sehingga Yosua bisa berani, kuat. Ya, Tuhan kasih tahu cara-caranya. Tidak perlu dengan pedang, tidak perlu dengan tombak. Bahkan mungkin hal sepele, ketepel, gak perlu sama sekali. Tuhan Allah yang memberikan cara-caranya supaya tembok Yeriko itu runtuh, hancur, dikepung semua sama orang Israel. Ya, hanya dengan cara berkeliling selama 7 hari. Yang 6 hari pun berkelilingnya hanya 1 kali. Dan itu pun diam. Tanpa suara sama sekali. Hanya 1 kali keliling tanpa suara. Mengelilingi tembok Yeriko. Ya, 1 kali aja. Dari imam ya, yang maju duluan, lalu tabut Tuhan, lalu baru pasukan-pasukan Israel, baru ditutup dengan orang-orang Israel yang lain berkeliling hanya 1 kali. Nah, pada hari ke-7 barulah berkeliling 7 kali. Ya, dan itu pun suaranya Tuhan yang atur. Jadi waktu keliling itu bukan sambil teriak-teriak, kalahkan, Yeriko. Tidak, ya, diam dulu, keliling. Nanti kalau kata Tuhan, bunyikan sangkakala. Baru sangkakala itu dibunyikan dengan bersorak-sorai. Mungkin kalau kita jadi orang Yeriko, tinggal di kota Yeriko, kita akan melihat dari atas. Kan tinggi tuh Yeriko ya. Lalu ngapain tuh muter-muter diam? Ya,
mereka udah merasa diri pasti selamat, ya. Secara logika mereka pasti selamat. Bentengnya kuat banget, ya. Dan kalaupun mereka berbangga diri, ya wajar, ya. Ngapain tuh? Nggak bawa senjata, cuman keliling doang bisa kalah. Ya ampun, ya. Mereka mungkin ngerenyit, ya, dahinya, nyengir bibirnya, bisa kalah tuh. Iya kali, ngarep ngimpi kali, mungkin begitu, ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan di balik Yosua, di balik orang Israel, sangatlah kuat, sangatlah hebat karena Dia pencipta. Dan Tuhan sudah berjanji kan, tanah Kanaan untukmu orang Israel. Ya, jadi di tengah kenyinyiran orang-orang, ya, Yeriko, di tengah ketidakpedulian, cuman gini doang, pakai keliling-keliling doang, mana bisa, apalagi sudah terdengar bunyi sangkakala, mana bisa dengan bunyi doang, ini batu cuy, batu kuat, ini kuat, ya, fondasinya kuat 9 meter ke atas, tetapi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Makanya, ya, dari Yosua pasal 6 ini kita belajar, nggak ada apa-apanya manusia. Ya, manusia sehebat apapun, sekuat apapun, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ini terbukti bahwa Tuhan yang melakukannya, bukan manusia, bukan Yosua, bukan orang Israel yang begitu banyak hebat, bukan imam-imam 7 orang yang berdiri, ya, yang jalan di depan, yang hebat, bukan. Tetapi justru karena Tuhan yang hebat. Tidak ada sama sekalipun manusia yang berjasa di sini. Gak ada. Tenaga pun gak ada. Udah rubuh, temboknya udah hancur, baru orang Israel masuk. Jadi gak ada sama sekali usaha dari manusia untuk ngetok-ngetok batunya supaya hancur. Tidak ada. Semua karena Tuhan. Apa pelajaran buat kita? Semua yang kita punya, semua yang bisa kita lakukan, semua kepintaran kita, semua keahlian dan kemampuan kita, nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memberikannya. Karena itu, mari anak-anak, adik-adik semua kita bergantung kepada Tuhan. Kita belajar terus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang bisa memberikan segalanya buat kita. Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh mengernyitkan dahi sedikit pun. Itu karena aku. Tidak boleh. Walaupun hanya di hati saja. Loh, kok aku hebat ya? Wah, itu pun gak boleh. Itu adalah bibit-bibit dari kesombongan yang lama-lama nanti aku gak perlu Tuhan. Ya, Tuhan gak melakukan apa-apa kok. Nah, itu hati kita harus jaga. Pikiran kita harus jaga. Ya, harus dijaga. Supaya kita tetap bisa bergantung kepada Tuhan. Ya, dan tidak ada rasa sombong sedikit pun. Jadi kalau di antara kita sudah ada mulai, kok aku gak dipuji ya? Nah, hati-hati. Ya, misalnya cuma kritik doang. Lakuin dong, jangan cuma kritik doang. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa kita gak mau dikritik. Atau kita tidak mau mengakui kesalahan. Padahal kita tahu kita salah. Tapi karena gengsi kita gak mau. Itu pun bibit dari kesombongan. Ya. Atau misalnya kalau melakukan sesuatu ingin dilihat orang. Terus dipamerkan. Ya. Atau merasa diri berjasa. Kalau gak ada gua gak jalan. Nah, itu juga adalah bibit-bibit kesombongan. Yang bisa menjadi daging kesombongan. Terus bercokol dalam hati kita. Sehingga lama-lama kita tidak perlu Tuhan. Satu lagi nih. Kadang-kadang kita suka begini. Loh, masa aku nyapu? Kan nyapu kerjaan Mbak. Kerjaan pembantu bukan aku. Itu juga termasuk salah. Berarti kita merasa diri tinggi,
hebat, berharga, sampai untuk pegang sapu pun atau mungkin pegang sampah yang kotor, enggak. Bukan kerjaan aku itu. Wah, itu udah bibit kesombongan, enggak boleh. Ya, justru kita mesti belajar melatih diri. Mana yang susah? Pekerjaan mana yang kasar? Ayo, aku mau belajar mengerjakannya. Itu justru untuk belajar menekan keegoisan kita dan rasa sombong kita. Ya, puji Tuhan, Yosua bersyukur kepada Tuhan. Dia sama sekali tidak sombong. Dia merasa ini Tuhan, ini bukan aku, ini Tuhan yang melakukan semuanya. Mereka semua takjub dengan runtuhnya tembok Yeriko. Jadi mari kita terus belajar bergantung, berserah kepada Tuhan. Memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Kalau kita berhasil, kalau kita sukses, bersyukur sama Tuhan. Bantu yang lain. Supaya kita tidak menjadi sombong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau hebat. Kau luar biasa. Kau yang empunya segalanya. Kami manusia tidak ada artinya. Kami manusia sebetulnya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang sudah menjadikan diri kami berarti dan bisa melakukan apa-apa. Biarlah kami tidak menjadi manusia yang sombong, tinggi hati. Kami mau terus bergantung kepada Tuhan. Bahkan kami mau terus belajar bersyukur kalau sekarang kami pintar, kalau sekarang kami bisa melakukan banyak hal, kalau sekarang kami kaya, kalau sekarang kami punya banyak teman, punya keluarga yang sayang, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami semua terus rendah hati dan belajar percaya kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.